الفاتحة بنية حفظ الظاهر والباطن ونفسي والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا، وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa bil qasimi Muhammad wa ala alihi wa tayyibin wa tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-ghail kitabil aziz. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Syahrul Ramadan alladhina unzila fihil Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yawmal qiyamati syafi'a li ashabihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yudnibu dhanba fa yadkhulu bihi al-jannah. Faqila kaifa dhalika ya Rasulullah? Qalu nusbuhu aynihi taibun minhu farran hatta yadkhula al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirin, faya ayyuhal ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku di mana saja berada, yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan juga maghfirah serta keberkahan dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama tentunya kita hormati Ketua Alumni 104 dan juga para pengurusnya dan juga seluruh para pendengar di mana saja berada, terutama teman-temanku, saudara-saudaraku yang pernah bertemu bertatap muka dengan Al-Fakir, diri saya dan kita semuanya. Semoga selalu kami doakan dalam keadaan syiar wal afiyah dan dalam keadaan kesuksesan, keberhasilan dunia ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
saudara-saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa diduga, tanpa kita sadari, pada hari yang berbahagia ini saya sangat senang dan sangat bahagia bisa berjumpa melalui media ini untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudaraku yang sudah sekian lama kita tidak bertemu, dengan sekian lama tidak bersilaturahmi. Tapi dengan adanya forum ini, dengan kesibukan masing-masing, alhamdulillah Allah dan keluarga kita bertemu dalam sebuah acara yang merupakan acara iftar jama'i melalui media seperti ini. Harapan kita semoga kawan-kawan, teman-temanku dan juga keluarga besar daripada saudara-saudara dan kawan-kawanku semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, ala nikmatil iman wal islam, ala nikmati syihah wal afiyah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini benar-benar saya pribadi dengan sebuah wasilah daripada kawan-kawan, terutama ketua daripada alumni 104, bisa bertemu melalui media ini. Alhamdulillah, saya sungguh gembira dan sungguh sangat bangga, sehingga komunikasi dan silaturahmi terjadi dengan sebaik-baiknya. Semoga bukan hanya pertemuan kita di dunia ini, tetapi dengan sebuah wasilah nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita ini dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat diiringi dengan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada uswatun kita daripada Nabi yang mulia, Habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariatnya, dengan tuntunannya, kita semuanya ini menjadi manusia yang sangat luar biasa mulianya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang lebih cinta kecuali Nabi kita mencintai kita sebagai umatnya, sampai Rasulullah mengatakan, "Anna ummati ummati, ana laha ana laha." Bukan hanya seperti itu saja, tapi pada saat melalui sirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di ujung sirat, kemudian berdoa, setiap siapa saja yang manusia melangkah daripada sirat mau menuju kepada sirat jembatan, maka Rasulullah di ujung tersebut mengangkat kedua tangannya. Siapa di antaranya mereka-mereka yang cinta kepada Rasulullah, dengan adanya tanda-tanda di wajahnya, maka Rasulullah SAW mengangkat tangan, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Ya Allah, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Inilah doa Rasulullah yang akhir daripada buat umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga doa tersebut sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, fa ya ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah rahimakumullah. Berbicara tentang bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan, karena Ramadan ini sudah ada di penghujung akhir daripada Ramadan, yaitu wal akhiru ikum minan nar. Yang tentunya aplikasi di dalam kehidupan kita, aplikasi Ramadan, apa yang kita bisa buktikan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bermuamalah. Ingat saudara-saudara, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ibadah mahdhah, ibadah yang hubungnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang salat, zakat, puasa, haji, dan sifatnya yang ibadah yang mahdhah vertikal ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aplikasi kesempurnaannya terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhubungan dengan muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, pada acara yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan, dan nasihat saya ini saya tujukan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang mungkin ilmunya
di bawah saya ataupun sama dengan saya. Tapi ini nasihat bukan saya tujukan kepada teman-teman, saudara-saudara yang ilmunya di atas dengan saya. Oleh karena itu, sama-sama kita belajar, sama-sama kita menuntut ilmu. Semoga dengan niatan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah rahimakumullah. Kunci di dalam ibadah di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain ini ada 3 hal. Setiap ibadah mempunyai 3 kunci. Kalau kunci ini digunakan, dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan, maka fa insyaallah dengan satu keyakinan bahwasanya ibadah kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap ibadah yang kita lakukan ini tidak boleh keluar daripada 3 kunci ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah niat. Niat ini merupakan satu kunci awal ibadah kita ini diterima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, niat ini fabi qalbi, adanya di dalam hati, bukan fabi lisani. Kalau kita seandainya sering kita membaca doa ataupun kita melakukan ibadah sholat, puasa dan sebagainya, itu ada yang namanya lafaz. Dengan mengucapkan misalnya niat puasa ataupun lafaz puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu bukannya niat, tapi tanafus biniyah. Ini adalah lafaz daripada niat, bukan niat. Nah, niatnya adanya di mana? Niatnya adanya pada saat kita membaca daripada tanafus biniyah tadi, lafaz tadi. Kita luangkan waktu kita 5 menit ataupun 10 menit, masukkan niat di dalam hati kita tanpa dikeluarkan niat tersebut, apa yang kita lafazkan tadi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Kemudian kita kosongkan waktu kita luangkan di dalam hati kita ini, kita niat kepada Allah dengan cara niatku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan niat. Niat di dalam sholat di mana tempatnya? Pada saat takbiratul ihram, pada saat kita sholat maghrib dengan membaca tanafus biniyat lafaz usolli fardhan maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman atau adaan fardu lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu adalah tanafus biniyah, itu adalah lafaz daripada niat. Niatnya ada di mana? Pada saat takbiratul ihram, Allahu akbar. Pada saat Allah sampai bar, di tengah-tengah ini kita pasang niat, yaitu aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum fardu lillahi ta'ala. Bar, selesai. Nah, begitu juga niat daripada kita berwudu. Di mana tempatnya niat berwudu? Bukan pada saat mencuci kedua tangan kita, tetapi pada saat ghusl wajhi, membasuh wajah kita. Pada saat kita membasuh wajah kita, disitulah niat di dalam hati, walaupun ada lafaznya nawaitu wudu'an atau nawaitu rafa'at adasil asghar fardu lillahi ta'ala. Nah, kita niat di dalam pada waktu ghusl wajhi dengan apa? Dengan niat dalam hati kita, batin kita, aku niat, ya. Aku niat mengambil wudu untuk menghilangkan najis yang kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Begitu juga pada saat niat mandi hadas besar, ya niatnya di mana? Pada saat jatuhnya air ke badan kita. Pada saat jatuhnya air ke badan kita, kita niat, ya, dengan satu lafaz nawaitu rafa'at adasil akbar jamil badani fardhu lillahi ta'ala. Kita niat di dalam hati kita untuk niatan mandi hadas besar. Hadirin, faya ayyul ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah rahimakumullah. Ini satu niat. Yang kedua adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini merupakan satu tanda keseriusan kita kepada sesuatu yang memang kita harapkan sesuatu tersebut supaya apa yang terjadi adalah dengan kesempurnaan. Ijab kubul kita bagaimana? Ijab kubul kita ketika kita sholat dengan Allah Rabbul Alamin, dengan salah satu diantaranya, ya,
Kita mohon kepada Allah pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itulah satu proses ijab dan kabul. Nah, pada saat juga kita membayar zakat itu ada amilin, ada muzaki. Nah, muzaki ini orang yang zakat, kemudian dia datang ke amilin, ya panitia zakat, ya itu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini, saya niat membayar zakat fitrah, ya diri saya dan keluarga saya berupa uang, berupa beras sekian liter, fardhulillahi ta'ala. Maka yang demikian ini adalah ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul ini ada satu orang yang menyampaikan dan satu orang yang menjawab, itu ijab dan kabul. Begitu juga pergi haji, ketika kita mau umroh, mau pergi haji, kita sebagai orang yang ingin berangkat haji, kita datang ke penyelenggara haji, yaitu travel ataupun satu lembaga yang memberangkatkan umroh dan haji, ya kita datang, ya kita dengan menyampaikan, Pak, saya mau umroh, saya mau haji, berapa biayanya, ada persyaratannya, kemudian kita ijab kabul bersalaman, ya kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ini adalah ijab dan kabul. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah mahar. Mahar ini adalah sesuatu pemberian. Mahar ini boleh dikatakan juga disebut dengan sedekah. Mahar tersebut ini adalah mengeluarkan sebagian daripada harta kita, ya, maka ini disebut dengan mahar. Nah, tidaklah sempurna satu ibadah kita hanya sekedar niat tanpa didasarkan dengan ijab kabul, tanpa dikeluarkan dengan mahar ataupun sedekah ataupun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, saudara-saudaraku yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau ilustrasinya kita punya tangan, punya anggota tubuh, ada bagian terluar kulit. Kemudian setelah bagian terluar kulit ada daging. Daging kemudian membungkus daripada tulang. Nah, tulang di dalamnya ada sumsum. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sumsumnya, substansi daripada ibadah. Kalau kita melihat orang ibadah ini sempurna ataupun tidak, lihatlah di substansi tadi, di tiga hal tadi. Niat, ijab kabul, dan mahar. Baik, saudara-saudara, kawan-kawanku, teman-temanku yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh ilustrasi, banyak kita temukan kaum muslimin yang ibadahnya top luar biasa. Ya, sholatnya 5 fardu tidak tinggal, bahkan sholat sunnahnya, zikir, wirid, dan lain sebagainya, itu tidak pernah tinggal. Bahkan melaksanakan puasa Senin dan Kamis, puasa Nabi Allah Daud, kemudian puasa Yaumul Bid 3 hari, ya, dan juga puasa-puasa yang lainnya dilakukan dengan sangat luar biasa dan tidak ketinggalan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah masuk ke dalam 3 rukun ini, saudara-saudara? Baik, kita akan coba ilustrasikan. Sholat. Ketika ada orang yang sering sholat, orang tersebut tidak melupakan sholat yang fardu, dia melakukan sholat fardu, bahkan sholat tahajud, sholat sunnah, dan sholat ba'diyahnya, qobliyahnya, dilakukan semuanya. Tetapi bagaimana dengan aturan yang rukun 3 tadi? Pertama, dia melakukan sholat dengan luar biasa, niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat sunnah maupun sholat fardu. Kemudian mereka ini ijab dan kabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi dia ini masih pelit, mereka ini masih pelit. Ya, tidak wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak mengeluarkan sebagian daripada hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut walaupun dia banyak sholatnya, sering ibadahnya, tetapi tetap dia masih pelit, maka sholat tersebut belum sempurna, belum bisa ada aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan kurang sempurna ibadah sholatnya. Diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat tersebut mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fenomena kenyataannya banyak orang yang melakukan sholatnya tidak tinggal, tapi masih melawan orang tua, ya, masih menghardik anak yatim, masih menghardik daripada anak orang-orang miskin, kemudian masih pelit, tidak memikirkan jiranaka, tetangganya kiri dan kanan, dia ada keperluan, dia punya cukup uang, tapi ketika ada orang perlu dengan uang tersebut, dia mengatakan tidak ada. Maka sholatnya yang rajin tersebut, ibadahnya yang rajin tersebut, seakan-akan ini tidak sempurna, seakan-akan habaan mansura. Kenapa? Karena aplikasi daripada sholat ini belum sampai kepada muamalah.
Jadi ibadah mahdhah dengan ibadah muamalah derajatnya lebih tinggi ibadah muamalah. Bukan berarti mengabaikan ibadah mahdhah. Kemudian contohnya lagi, kita puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Apakah setelah keluar Ramadan ini kita masih pelit? Kalau masih pelit, maka Ramadan yang kita laksanakan ini sudah pasti tidak sempurna. Dari mana tidak sempurna? Mungkin niatnya, mungkin ilmunya, dan mungkin hatinya yang masih belum ikhlas, ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan yang mulia, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa ya benar-benar ikhlas, ihtisab, benar-benar punya salat puasanya ini karena keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya dia yang telah lalu diampuni. Kalau dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni, maka keluar daripada Ramadan, fa insyaallah dalam keadaan fitri, maka kalau keadaan fitri, doa-doanya sampai ke arsy Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita ini belum banyak yang yakin kepada Allah. Belum yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi yakin belum tentu, saudara-saudara. Kenapa demikian? Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang memberikan sedekah, sedekah ini ilustrasinya bagaikan sebutir biji padi kemudian tumbuh menjadi 7 batang padi dan terus dan terus dan terus dan terus. Ini kalam Allah, firman-Nya Allah. Tapi orang percaya dengan kalam Allah tapi tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena tidak dilakukan apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut percaya tapi tidak yakin kepada Allah. Al-yakin kulul iman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama niat, ijab qabul, ya, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ilustrasi lagi. Seandainya kita ini mau pergi haji dan umrah, niat sudah ada, kemudian kita pergi ke travel, ke penyelenggara haji, lembaga haji dan umrah, kita sampaikan bahwa saya ingin haji, saya ingin umrah, tetapi kita nggak punya uang, kita tidak menyetorkan daripada ongkos haji dan umrahnya. Kira-kira bagaimana? Berangkat atau tidak kita? Pasti jawabannya tidak berangkat. Kenapa? Karena tidak ada uangnya, cuman hanya sekedar niat dan juga ijab qabul. Begitu juga ketika seorang membayar zakat fitrah atau zakat mal, dia dari rumah niat untuk membayar zakat fitrah wal mal, ya, kemudian diijab qabul dengan amidin, tetapi dia tidak membawa berasnya, tidak membawa daripada hartanya atau uangnya, kira-kira sempurna atau tidak? Tidak akan pernah sempurna dan bahkan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya ibadahnya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita dari rumah mau ke dokter. Dari rumah mau ke dokter niat, Pak, anak kita sakit, kita ke dokter. Niat dari rumah ke dokter, bawa anak kita sakit. Kemudian kita ijab qabul sama dokter, Pak dokter, anak saya sakit panas sudah 3 hari, begini. Kemudian dokter memeriksa dan mengeluarkan resep, dan resep tersebut dan jasa tersebut harus dibayar. Kira-kira kalau kita sudah ada di rumah niat ke dokter ijab qabul, kemudian kita nggak mengeluarkan uang apa yang diminta oleh dokter, jasanya dan resep dokternya ataupun obatnya, kira-kira sembuh nggak penyakit kita? Bagaimana sembuh? Karena obatnya tidak masuk ke dalam diri kita. Ini saudara-saudara. Maka banyak orang yang melakukan amal-amal ibadah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak usah jauh-jauh kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita. Ini saudara-saudara yang harus diperhatikan. Bagaimana ibadah kita ini bisa sempurna kalau yang demikian ini kita tidak lakukan, ya. Ya, saya ingin menyampaikan substansi yang sangat dalam sekali tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aplikasi ibadah tersebut, ya, baik itu Ramadan, ya, ibadah tersebut, ya, aplikasinya kepada ibadah muamalah hubungan dengan manusia. Jangan sampai orang yang sering sholat tapi masih bicara kejelekan orang, ya. Jangan sampai dia sering puasa tapi dia tidak bisa merasakan laparnya orang yang sangat lapar, dan alias dia ini pelit, tidak bisa membagi, tidak bisa berbagi. Nah, jangan sampai dia ini sudah haji, sudah umrah, tapi dia ini masih saja, ya, adu domba, kemudian
sirik, iri, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk membongkar itu semuanya, lakukan 3 rukun tadi: niat, ijab kabul, mahar. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan, ya, allazina yu'minuna bil ghaib, itu niat. Karena niat ini gaib, ada di dalam hati. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, satu praktek ijab kabul ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Jadi kalau kita sering sholat tapi kita ini tidak bersedekah, tidak mengeluarkan harta kita, maka sholat kita ini belum sampai kepada kesempurnaan. Semoga kita ini bisa paham terhadap ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, faya ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah rahimakumullah. Ya, semoga acara seperti ini di lain waktu bisa kita lebih banyak lagi waktunya, bisa ada tanya jawab dan sebagainya. Ya, bukan berarti saya ini menyampaikan ilmu sebagai seorang guru, bukan, tapi sama dengan saudara-saudara sekalian, teman-teman. Hanya bedanya mungkin saya telah mendengar daripada guru-guru saya dan saudara-saudara mendengar daripada saya. Cuman hanya itu bedanya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman dan kawan-kawanku yang saya cintai, ya, kami tidak bisa merubah orang. Kami tidak bisa merubah orang. Yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan, memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik. Semoga dengan penyampaian yang baik-baik dan akhlak yang baik, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada orang yang telah disampaikan kebaikan tersebut dan diperlihatkan akhlak yang baik, sehingga Allah berikan taufik, hidayah, sehingga Allah berubah keadaan dirinya. Yang kedua, kami tidak bisa menghakimi siapapun, hatta mereka ini seorang yang tukang mabok, tukang maksiat, tukang berzina, kami tidak bisa menghakimi. Suatu saat ia muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikan hati mereka. Suatu saat orang yang ahli ibadah, di setiap hari pergi ke masjid, ibadah, puasa dan sebagainya, ya, pada suatu saat bisa berubah. Dia ini berbuat kemungkaran, berbuat kejahatan. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan keburukan bisa jadi dia ini orang ahli ibadah. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita menghakimi manusia. Yang ada ketika kita lihat kemungkaran, kita melihat teman kita berbuat sesuatu yang dilupakan oleh Allah, kita doakan semoga ini Allah Ta'ala berikan taufik hidayah dan lebih baik lagi daripada diri kita. Inilah saudara-saudara, kawan-kawanku yang saya cintai, semoga kita semuanya ini dalam limpahan dan lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak boleh kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa yang terpandang, kita merasa orang yang disegani, kita merasa orang yang punya duit banyak, kita merasa orang yang luar biasa. Tidak. Kenapa? Kalau itu terjadi pada diri kita, ada merasa dan dirasa diri kita, maka orang tersebut kena tipu daya syaitan. Maka ya, banyak orang berilmu tapi dengan ilmunya ini dia bingung. Kenapa? Karena ilmunya tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat? Karena dia mendapatkan ilmu bukan buat bermanfaat kepada orang banyak, tapi buat dirinya dan untuk menguntungkan dirinya. Inilah bedanya orang pintar dan orang cerdas. Karena Rasulullah SAW, para nabi-nabi itu diberikan sifat daripada cerdas, fatonah. Ya, kenapa bedanya fatonah orang cerdas dan orang pintar? Orang pintar menguntungkan dirinya lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Itu orang pintar. Jadi orang pintar ini nguntungin dirinya dulu. Kalau dirinya udah untung banyak, baru bagi-bagi yang dikit-dikit kepada yang lainnya. Tapi kalau orang cerdas, dirinya untung, yang lain lebih banyak diuntungkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Lalu media ini, semoga kita ini bisa beramal soleh, ya, kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, ya, satu kebaikan, masya Allah. Jadilah kita sebagai kunci pembuka kebaikan. Siapa orang yang masuk ke dalam gudang tersebut, rumah tersebut, kunci kebaikan yang kita pegang, maka sebanyak orang yang ada di dalam ruangan tersebut, ya, sebab kebaikan tersebut, kita mendapatkan kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi kebaikan mereka. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjadi kunci keburukan, kejahatan seseorang, maka semakin banyak orang yang masuk ke dalam gudang ataupun rumah keburukan tersebut, kita yang tanggung jawab dunia akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin, saudara-saudaraku, ya, faya ikhwatuna fillah wa akhwatuna fillah. Saya sangat berbangga dan berterima kasih kepada pengurus alumni Sakopa
ya, dan juga teman-teman yang lainnya yang sudi kiranya mendengarkan ocehan-ocehan saya. Mudah-mudahan di lain waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syaful afiat dan bisa langsung bertatap muka, ya sedikit banyak yang mungkin ada yang disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah semua dalam kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir penghujung daripada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita taufik, hidayah dan juga kemudahan. Mudah-mudahan di ujung daripada akhir Ramadan ini Allah berikan kepada kita suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu ketetapan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa ta'abbudana wa takhassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'al zawjatana wa auladana ilman salihan wa auladana ilman salihan bijahi sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana wa niyatana wa a'malana wa ziyaratana lin nabiy Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.